Tuhan, memang semua itu kita perlukan. Namun seringkali kita sebagai orang Kristen lupa bahwa pagi hari kita harus diurapi. Loh kenapa? Saudara mungkin kerja, bisnis, apapun yang saudara lakukan perlu kuasa Tuhan. Mau ngapain? Mau disantet, mau ditemui, mau diapain, gak akan kena. Loh kenapa? Pengurapan Tuhan. Ya, karena apa? Daud banyak lolos dari maut karena apa? Pengurapan Tuhan. Roh Tuhan berkuasa, bukan kita yang berkuasa atas Tuhan. Tuhan yang harus berkuasa. Nah, firman ini waktu saya sampai waktu khotbah kita, saudara, ya Tuhan saya begini, aku membawa anak-anakku jadi besar. Tuhan Yesus. Gak pernah Alkitab mencatat Musa bukan siapa-siapa jadi besar. Oleh apa? Roh Tuhan. Daud juga anak buangan, tidak diperhatikan. Waktu Samuel datang pengen mengurapi, cuma 7 yang ditampilkan. Daud nggak diperhatiin. Mungkin saudara nggak pernah diperhatiin oleh keluarga. Saya anak buangan dibanding-bandingin sehingga banyak anak Tuhan juga kaitan dengan hal itu. Tapi yang baik saudara, saat saudara minta pengurapan di pagi hari dalam kehidupan saudara, izinkan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Izinkan Tuhan juga membawa hidup saudara itu jadi besar. Bukan kecil. Karena Tuhan tidak pernah namanya mendestinasikan hidup kita itu kecil. Yang perlu saudara lakukan adalah rendah hati. Bisnismu kecil, Tuhan bisa jadikan besar. Masa mau kecil terus? Saudara mau pelayanan, mau dijadikan besar, ya hatimu mintakan Tuhan yang berkuasa. Karena ada banyak orang hidup tidak dalam pengurapan Tuhan. Munculnya apa? Takut, gampang khawatir. Kok suami saya belum bertobat, keluarga saya, anak saya, berapa? Karena saat Roh Kudus berkuasa, Alkitab mencatat, Dia datang untuk menginsafkan dunia. Ya, jadi saudara kalau misalnya melihat jiwa-jiwa bertobat, bukan karena saudara jago baca firman, Roh Kudus harus berkuasa. Maka pertobatan jiwa-jiwa itu akan saudara kuat. Ya, saya pernah injilin keluarga, ujungnya apa? Berantem. Loh kenapa? Pakai otak, pakai ahlian, dia ngomong firman, nggak bacot terus. Bertobat kamu. Nah, seketika saya akhirnya mundur puasa, puasa SAG. Akhirnya jiwa-jiwa keluarga saya terima Yesus semua. Nah, dengan baik, saya pernah ke sepupu saya datang ke sepupu saya duduk, saya nggak pernah ngomongin Yesus. Tapi dia tahu saya selalu pergi pelayanan, gereja, pulang. Yang dia bilang hidup itu berubah sejak kamu terima Yesus. Loh kenapa? Teladan. Bagaimana saudara berdoa? Bagaimana watak kita diubahkan Tuhan? Kenapa? Kalau Tuhan harus berkuasa, maka akan nampak semua namanya buah-buah. Sejak itu saya mau dibaptis. Orang itu sepupu saya ikut dibaptis. Saya nggak pernah izin, nggak pernah juga doain. Kenapa? Kadang-kadang gini saudara, kalau Roh Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita, Tuhan yang menjamah. Walaupun kadang-kadang kita perlu upaya yang terlalu berat. Yang kita upaya berat setengah mati, ya Roh Tuhan nggak berkuasa, kita yang lebih berkuasa gitu. Sehingga jiwa-jiwa nggak banyak yang bertobat. Ada amin saudara. Nah, kalau waktu singkat saya langsung lompat ke pasal yang 17 ayatnya yang ke 21. Ya. Pasal 17 orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisan berhadapan dengan barisan Edom. Duduk. Ya, belum duduk. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya yang meninggalkan di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana bertanya dia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat atau tidak? Sampai ayat 24. Ya, sedang dia berbicara dengan mereka, tampil maju mendekat. Itu namanya siapa? Goliat, orang Filistin dari barisan orang Filistin yang mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengar Goliat. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah apa? Mereka daripada dengan sangat ketakutan. Dengar saudara, sejak Roh Tuhan berkuasa, saudara akan diperhadapkan dengan Goliat. Goliat bukan hanya lawannya Daud, saudara punya Goliat masing-masing. Entah saudara punya namanya, saya nggak bisa ngampun itu Goliat saudara. Saya malas berdoa, itu Goliat.
Tuhan gak pernah namanya dia berkuasa tanpa tantangan. Pengurapan Tuhan, ya saudara tahu, untuk mengendalikan situasi. Saudara nggak bisa ikut Tuhan itu cuma nyantai sama Tuhan, tapi gak ada tantangannya. Bagaimana iman bisa hidup? Orang dunia bisa tahu bahwa Tuhan tidak berkuasa. Kalau kenapa orang Israel ya ayat yang ke-21 tadi ngapain dia? Tentara bangsa itu apa? Lari semuanya, padahal udah siap. Saudara udah siap doa bahasa Esther, ya saudara udah namanya baca firman, doa berjam-jam. Tapi kalau ketemu namanya mungkin hutang yang saudara harus hadapi, abur semuanya. Kenapa? Goliat. Dengan baik saudara, kalau saudara mengalami namanya kemiskinan yang terus bertahun-tahun, naik dikit jatuh, hidup jatuh lagi bersinar terus, keluarga nggak beres-beres, nggak hidup dalam roh kuasa, nggak hidup dalam Tuhan. Karena saya dulu di sini hancur hidup saya berantakan. Kenapa? Saya Tuhan minta diomong. Suatu hari saya kerja di kantor, saya minta sama Tuhan. Biasanya saya bisnis. Suatu hari saya diproses Tuhan. Saya minta Tuhan izinkan aku kerja di kantor. Masuk saya di dalam kantor. Di dalam kantor saya di posisi yang kursi panas. Gak banyak orang bisa bertahan di posisi itu. Dalam setahun itu bisa puluhan orang resign. Nah untuk anak luar-luar gak ada pilihan saya gitu. Kamu. Wah jujur saya nonton. Kenapa yang pintar-pintar aja bertahan. Dan saya gak punya pengalaman di kantor itu. Dan kerjanya tanggung jawabnya berapa? Hilang gaji nggak seberapa. Satu hari saya setiap pagi saya bangun jam 6 doa. Saya cuma minta Tuhan urapi. Aku cuma tahu satu hal. Pengurapan membuat apa yang kita tidak bisa jadi bisa. Daud tuh nggak bisa perang, orang Daud nggak pernah perang kok. Kalau kita nggak pernah mencatat, Daud cuma mengembalikan kami domba. Loh, tapi kenapa Daud dipilih? Loh, yang mengembalikan kami domba bukan hanya Daud, banyak sebelumnya. Tapi kalau kita mencatat, Daud punya catat ngapain menyembah Tuhan. Loh, di dalam perjanjian lama nggak ada lagi Musa, dan ya cuma berdoa dia saling 3 kali. Api Daud punya kecapi. Biasa orang ini. Saya tidak dalam selang segitu. Apa yang ditaruh dalam bagian itu semuanya saya bisa kuasa. Loh kenapa? Tuhan berkuasa. Izinkan Tuhan. Soalnya jangan bilang Tuhan berkuasa lah. Giliran Tuhan ngatur, kamu nggak berontak. Ya. Misalnya gue kayak bulan lalu ya, bulan ini. Ya. Jam 8 terus jalan datang jam 9. Haleluya. Itu namanya kalau Tuhan berkuasa. Ya, aku yang berkuasa ngendali bus itu namanya. Nah, saudara harus bisa diatur. Kalau roh Tuhan berkuasa, yang buang sampah, ya benar tuh kata Sherry kemarin ya. Namanya roh Tuhan berkuasa, roh Tuhan itu bersih, lembut, punya kesabaran, bukan emosi. Tapi kalau si kita mencak-mencak, marah-marah terus, itu bukan ciri Tuhan berkuasa atas hidup kita. Karena Yesus walaupun disalib dia nggak marah-marah. Dia tetap tenang. Loh kenapa? Pengurapan. Kalau saudara baca di dalam Matius 4 atau Lukas 4, waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Terlihat ada burung seperti burung merpati pun memanggil Yesus. Jangan lupa saudara ya, Yesus memang adalah hakikatnya Tuhan, tapi dia turun ke dunia ini jadi manusia, dan dia butuh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus turun. Kita butuh Roh Tuhan. Saudara, kekristenan kalau hanya cuma ibadah, saudara, tapi tanpa di rumah, saudara, banyak dalam kegagalan. Saya sadar, karena Tuhan kasih privilege buat kita untuk nikmati semua karunia itu. Nah, saat saudara lihat ya, di 21, orang Israel dan orang Kristen itu mengatur barisannya, ya, barisan berhadapan dengan barisan. Kalau saudara sudah siap namanya berdoa, siap namanya sudah puasa. Dan saya percaya saudara datang ke sini itu karena Roh Tuhan berkuasa ke sini saudara. Kalau orang pada takut, puasa saya bisa ya 3 hari. Itu gue ketakutan selalu ada di orang. Betul. Saudara coba aja kalau saya sendiri, aduh, bisa nggak ya? Yes.
Betul nggak? Ya, karena ketakutan. Nah itu namanya nggak mengizinkan Tuhan pakai hidup kita, karena nggak ada tantangan, mana mungkin kita bisa lihat kuasa Tuhan. Kita kadang-kadang berdeklarasi, joget-joget, nari-nari, jika-jika, tapi gila ketemu masalah, kita nggak bisa mengatasi dengan baik. Rumah tangga berantakan, banyak orang pelayanan rumah tangga kacau. Nah kemarin saya dikabarin, saya juga di lingkaran beberapa gereja yang lumayan besar. Kemarin kami lagi beli makan, terus ditanya sama saudara saya, kamu kenal pendeta ini? Enggak, sudah dikeluarin dari gereja. Loh kenapa? Mohon maaf ya, itu video seks sama rumah. Video seks. Bagaimana kalau Tuhan mau berkuasa kalau pelaku kayak gini? Saudara nggak bisa namanya mau berkuasa atas masalah berharap dengan pendeta dan jatuh. Manusia juga ada jatuh, tapi Tuhan tak pernah jatuh. Dari Allah yang kudus, Allah yang terlalu sempurna. Izinkan Tuhan berkuasa. Kalau Tuhan berkuasa, Tuhan akan menghantar hidupmu ketemu siapa? Goliat. Jadi bukan ketemu sorga dulu, enggak. Goliat dulu harus dihadapi. Tapi berapa banyak kita ketemu Goliat? Kabur seperti orang Israel. Di ayat yang 24 ya, Rasulullah. Ya, ketika semua orang Israel melihat orang itu lari, mereka dari badannya dengan sangat ketakutan. Ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang-orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju mencemoohkan orang Israel. Ingat dengan baik. Kalau saudara nggak berani menghadapi Goliat, tantangan di dalam hidup kamu satu persatu daripada setiap hidup kita. Kita punya Goliat masing-masing. Suami kita tak Goliat, tak perlu tipu pakai batu, tak ngari itu saudara. Wah ini perlu dibacok Tuhan gitu. Yang nggak gitu saudara. Ya. Kenapa? Itu masalah bisa namanya mematikan iman kita saudara. Dan ini bahaya. Nah saudara biarkan nggak ya banyak banget anak-anak Tuhan datang. Pak saya keluarga saya begini. Saya bilang kamu lakukan ini puasa bla 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 bla. Oh saya nggak bisa. Saya mungkin akan bercerai semua. Loh Tuhan udah bercerai. Pasti nanti ada orang yang mau Kristen kok cerai. Amin. Nah bagaimana setelah menghadapi Goliat masing-masing kita itu punya tantangannya tersebut. Pengurapan itu cuma tampak luar buat namanya skill bisnismu bisa di-upgrade untuk keahlian kita. Apa yang kita nggak bisa Tuhan lakukan bagi saudara sehingga bisa. Amin. Tapi kalau saudara nggak ngerti arti namanya pengurapan dalam namanya Tuhan, sayang sekali. Loh saya ini juga hidup tuh nggak bisa apa-apa. Saya ini orang penakut, minderan, boro-boro khotbah, males saya ikut khotbah. Kenapa? Saya nggak mau itu semua. Jauh daripada pemikiran ekspektasi saya bisa di tempat ini. Loh kenapa? Pengurapan. Saya dibawa Tuhan. Saya terus mengalami Tuhan dan saya mau terus nggak mau berhenti. Loh kenapa? Karena saya tahu pengurapan Tuhan membawa kita dalam kemuliaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan Kristen. Amin, saudara. Tapi kalau saudara yang membiarkan Tuhan itu berlalu aja, waduh saudara ya, bertobatlah dan coba terima kembali. Ya kenapa? Kalau misalnya saudara tahu bahwa Yesus bisa melakukan banyak mujizat bukan karena dia hakikatnya Tuhan. Ingat dia juga manusia. Tapi ada pengurapan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan Yesus, dan sehingga dia melakukan banyak mujizat yang ajaib dalam kehidupan kita pun bisa melakukan yang sama. Orang Yesus mengatakan kamu akan melakukan yang lebih besar daripada apa yang aku kerjakan. Bukan yang kecil. Bukan. Kalau misalnya saudara melayani, Tuhan bawa aku jadi besar. Jangan pesimis karena Tuhan kita besar. Loh pahala besar. Bagaimana mungkin kalau kita mau melayani yang kecil? Ya kalau Tuhan sudah berkuasa, harus berkuasa dalam kehidupan saudara. Jangan biarkan saudara ya, namanya hidup kita penuh dengan ketakutan. Ya kembali dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14. Ya, sini saya tutup.
mengatakan syaitan ya, jadi harus kontak. Ya, yang 16. Tetapi Roh Tuhan ya telah mundur daripada Saul dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Dengar itu. Ya, satu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Sebelum Daud diurapi jadi raja, Saul terlebih dahulu diurapi yang sama. Roh Tuhan yang sama. Jadi raja jadi. Ya, biasanya Daud itu kecil, awalnya kecil, tapi di bawah Tuhan jadi besar. Ya, jadi jangan bilang, wah saya mau diurapi. Dari orang Goliat jangan berpikir bahwa itu tidak akan. Nah, saat namanya Roh Tuhan, saudara tidak namanya hidup dalam ketaatan, Saul kehilangan. Loh, saudara walaupun diurapi, jangan hidup seenak-enaknya saudara. Itu perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu dihormati, perlu namanya saudara namanya hidupi. Gak bisa namanya saya diurapi saya anak Tuhan terus bisa bebas ngomongnya kita. Ya kayak kemarin cerita Bu Seri tas ditinggal, nggak bisa begitu. Harus dibawa. Kenapa? Harus tahu. Ya kemarin ya saya kalau nanti ada sampah saya ambil. Loh, harus tahu. Yang nggak tahu sampah siapa. Tapi kualitas itu ngajarin bagus. Yang penting tindakan walaupun melihat sesuatu yang salah. Nah ini disukai daripada pamorис. Betul ya Pak? Ya, jadi kalau melihat yang salah, kalau jangan memburu ambil, buang ke sampah. Kenapa? Kalau Tuhan bebas. Jangan lihat begitu, biarin aja. Nah, Saul hidup tidak taat, diperintahin apa? Ya, untuk namanya bangkai orang Amalek, semua keturunannya, semua binatangnya harus dihabisi. Saul nggak melakukan, malah dijahat ya sekali. Nah, waktu perang melawan orang Filistin, yang harus maju adalah imamnya Samuel. Saul ngambil semua namanya jabatan Samuel. Sejak saudara namanya hidup melayani Tuhan, pengen namanya nyenggol orang dan sebagainya, kalau Tuhan nggak jelas, ditinggal Tuhan, sehingga ada orang. Saul hidupnya mengerikan, dia jadi raja, tapi akhirnya hidupnya menggigit. Loh kenapa? Nggak ada, Tuhan nggak pernah rencana kayak gitu. Tapi setiap kegagalan saudara dan saya, kita perlu koreksi. Saya bukan nggak pernah gagal. Saya juga bukan nggak berjalan sama Tuhan, selalu berhasil juga nggak kayak gitu. Nah, saya pernah pelayanan di Purwakarta, saudara. Melayani orang muda. Saya bakar semua patungnya dia, jimatnya, semua lah bakar, altarnya semua. Ya izin orang tersebut ya. Maka izin mereka saya nggak mungkin ngelakuin itu. Dia bilang saya mau terima Yesus, saya mau singkirin semua patungnya. Bahkan saya ada satu pedang panjang itu harus dipotong. Ya bisa. Akhirnya doa dulu diurapi, yang ini kan urapi, belas kakak di sini. Yang matanya siapa? Tuhan bukan saya. Nah kalau ada kuasa gelapnya, dapatkan belas kata, pulang saya. Pulang jam 2 pagi, nyampe rumah di Jakarta. Pagi-pagi perut saya sakit, pulang-pulang pendarahan hebat sih. Itu satu proyek darah semua. Saya pikir ini kenapa? Terus tidur saya, karena saya berkali, saya turun berdarah lebih banyak dari waktu berdarah itu saya keluar dari toilet, itu ngesot saudara, tergeletak di lantai nggak bisa ngapa-ngapain, lemes. Saya baru tahu dari kehilangan darah itu lemes ternyata. Ya biasanya kita cuma tahunya kata orang, tapi hari itu saya nggak kehilangan darah itu lemes, pucat badannya. Pucat, saya sempat tidur di lantai di depan toilet. Itu setan muncul di depan saya. Saya kata ngomongin mana Tuhan. Terus saya langsung mikir, apa yang salah dengan saya? Malam tadi saya harus habisi semua barang tunas. Pulang saya kata. Waktu saya mengalami teori mungkin orang sering bilang ada celah, mungkin saya juga nggak tahu. Saya hanya nggak mau ngecek apa, tapi itu saya nggak tahu.
Kenapa? Ngalamin kayak gitu. Saya dokter, saya nggak dokter. Saya segala sesuatu tuh coba Tuhan. Semua tuh yang di awal dari Tuhan. Ya, jangan seperti Saul. Saul tuh, saudara tahu Saul itu pada akhirnya doa nggak pernah dijawab Tuhan. Nggak pernah dijawab. 1 Samuel 28 ayat 6. Saul doa lagi mau perang lawan Filistin sebelum dia mati. Doa kayak apapun nggak dijawab sama sekali. Dicuekin Tuhan. Loh kenapa? Kadang-kadang dia dicuekin kan bukan Tuhan mau cuek. Kita nih yang kurang mau taat. Nah, setelah saya pendalaman itu, saya panggil istri saya, dari turun dan dia doain saya sembuh. Sampai pada akhirnya saya naik ke rumah, ke atas, ke kamar. Itu 3 hari kalau saya nggak dokter. 3 hari, di hari Kamis kalau nggak salah, terus Jumat. Saya makan, habis makan minum obat, nggak ada dokter itu minum obat, sampai di kamar saya mau tidur, mulut saya tiba-tiba basah. Saya nggak pengen bahkan badan saya basah, nggak pengen. Saya berbahasa setengah itu, nyembah. Setelah saya ngambil itu setengah itu, saya pulih, saya sembuh. Saya mengalami namanya pemulihan Tuhan. Loh kenapa? Pengurangan itu bisa membunuh. Pengurangan itu bisa menerobos semua hal-hal yang dimensinya di manusia. Ini begini, ini kayaknya nggak bisa lewat Tuhan. Loh karena ada yang mustahil kita percaya itu. Namun bagaimana saudara dibawa oleh Tuhan nanti karena Goliatnya pendarahan. Siapa yang mau namanya dalam pemulihan Tuhan? Pasti angkat-angkat mau kuliah. Jangan salah. Boleh dari kantor saya, ya. Saudara harus bisa. Saya bersaksi, kenapa? Boleh bisa dikalahin dalam pengurangan. Bukan karena Daud bisa punya skill dan kaki, tapi Tuhan sanggup mengalahkan apa yang perlu dinyatakan oleh kuasa Tuhan. Ya, dengan baik saudara ya. Daud itu nggak perlu Tuhan untuk namanya ngalahin Goliat. Dari Tuhan nggak perlu turun tangan. Untuk ngalahin cuma Goliat nggak perlu turun tangan. Tuhan perlu pakai saudara, perlu diurapi, kalahin Goliat. Tuhan nggak perlu namanya belah lautan. Tuhan perlu Musa diurapi, belah tuh laut. Tuhan nggak perlu turun tangan. Kenapa di Allah yang besar, terlalu kecil itu semua bagi Tuhan. Amin saudara. Yeriko dirobohin tuh, ya bagi Tuhan mungkin cuma begini juga roboh. Tapi Tuhan nggak perlu ngelakuin itu. Tuhan bisa pakai saudara untuk merobohin Yeriko. Lihat apa? Urapan kuasa. Tapi dengan baik saudara ya, saudara boleh diurapi. Di ayat yang 14 ini adalah kegagalan Saul. Jangan berpikir jika diurapi Tuhan hidup bisa seenak-enaknya juga. Ya jadi jangan, wah saya kecurangan, tidak banyak kan juga kurang aja. Walaupun diurapi, hamba-hamba Tuhan diurapi kurang aja juga. Loh kenapa? Saudara jangan main-main dengan namanya kuasa Tuhan. Tanggung jawab nanti. Kita ini semua satu-satu, nggak rame-ramean, nggak rombong-rombongan. Dengan istri anak saya pakai saya Pak kalau saya bawa ke surga sekali nggak bisa, masing-masing semua. Dan pengurangan Tuhan membuat saudara hidup harusnya dalam dimensi Tuhan. Amin saudara. Ya saudara bisa berdiri, tidak tutup. Ya, teman. Ini ambil satu lagu. Jadi kita minta pengurangan Tuhan di hari ini. Dan saudara mungkin dulu namanya Tuhan tolong, hutangku belum lunas, bisnisku belum jebol, mungkin tender-tendermu pelayanan saudara. Mari saudara-saudara hadirkan hatimu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan pendeta hamba Tuhan. Kami memberkati saudara selalu Tuhan, Bapakmu yang di sorga, Bapak kita yang memberkati kita sampai selama-lamanya umur hidup kita.